Hey semua, balik lagi di channel Bangun Badan. Coba jujur, siapa di sini yang udah rajin banget olahraga? Mungkin hampir tiap hari ke gym, atau rutin banget latihan di rumah, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Ada yang pengen badannya berotot kayak binaragawan, tapi kok tetap kurus kering. Ada juga yang pengen banget ngilangin lemak perut, tapi itu lemak kayaknya betah banget nempel di sana. Seringkali kita menyalahkan jenis latihannya atau durasi olahraganya. Padahal, masalah paling gede yang sering diabaikan orang ada di satu hal fundamental, kalori. Dengerin baik-baik, kalori itu bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat otomatis. Kalori itu alat. Kalau kita salah pakai alatnya, ya hasilnya pasti salah. Tapi kalau kamu paham cara kerja kalori, tubuhmu akan berubah lebih cepat, lebih sehat, dan lebih terarah. Nah, di dunia fitness, ada dua istilah yang wajib banget kamu pahami dari awal. Ini ibarat pondasi rumah. Kalori surplus dan kalori defisit. Dua konsep ini adalah kunci utama, entah kamu mau membangun otot biar gede atau membakar lemak biar ramping. Di video ini, kita akan bedah habis bedanya kalori surplus dan kalori defisit dengan santai, tanpa istilah ribet dan dijamin mudah dipahami, bahkan buat kamu yang baru mulai. Kalau kamu nggak mau keringetanmu sia-sia lagi, pastikan kamu tonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kalori itu? Simpelnya, kalori itu adalah satuan energi. Setiap makanan dan minuman yang masuk ke mulutmu, itu isinya energi yang kita sebut kalori. Energi inilah yang dipakai tubuhmu buat ngejalanin semua fungsi dasar kehidupan. Kita bicara tentang bernapas, mikir, jalan, mencerna makanan, bahkan saat kamu tidur nyenyak, tubuhmu tetap bakar kalori. Jumlah energi minimal yang dibutuhkan tubuhmu setiap hari, ini yang kita sebut kebutuhan kalori harian. Masalah mulai muncul ketika kalori yang masuk dari makanan nggak seimbang dengan kalori yang dibakar tubuhmu. Ini logikanya, tubuh itu super pintar dan sangat pelit. Dia nggak mau kekurangan energi. Kalau kalori yang masuk lebih besar daripada yang dibakar, tubuhmu akan menyimpan kelebihannya. Disimpan di mana? Ya, disimpan sebagai cadangan energi, alias lemak. Sebaliknya, kalau kalori yang masuk lebih kecil daripada yang dibakar, tubuhmu kekurangan energi. Otomatis, dia akan cari cadangan. Cadangan utamanya adalah lemak. Tapi hati-hati, kalau kurang banget bisa juga diambil dari otot. Makanya teman-teman, perubahan bentuk tubuh, mau itu nambahin otot atau ngilangin lemak, itu nggak pernah lepas dari kalori. Latihan itu cuma pemicu atau sinyal. Kalori itu bensinnya. Penting loh, memahami kalori bukan berarti kamu harus ribet ngitung setiap butir nasi yang kamu makan. Yang paling penting adalah kamu paham prinsip keseimbangan energi ini. Dan dari prinsip inilah, kita masuk ke konsep surplus dan defisit. Kita bahas yang pertama, kalori surplus. Sesuai namanya, surplus artinya berlebih. Jadi, kalori surplus itu adalah kondisi di mana jumlah kalori yang kamu makan jauh lebih banyak dibandingkan yang dibakar tubuhmu. Tubuhmu punya energi berlebih. Energi berlebih ini dibutuhkan tubuhmu untuk membangun jaringan baru. Kalau kamu latihan beban, tubuhmu dapat sinyal. Oh, otot ini harus diperkuat. Nah, kalori surplus inilah yang memberikan bahan baku buat memperkuat atau memperbesar otot itu. Latihan beban sinyalnya, kalori surplus bahan bakunya, dan protein adalah semennya. Jangan lupa tidur buat pemulihan. Sekarang kita pindah ke lawannya, kalori defisit. Defisit artinya kurang. Jadi, kalori defisit adalah kondisi di mana kalori yang kamu masukkan ke tubuh lebih sedikit daripada yang tubuhmu bakar. Tubuhmu kekurangan energi dari makanan. Apa yang terjadi kalau tubuh kekurangan energi? Tubuh akan panik. Dia akan bilang, "Oke, kita kurang bensin nih, ambil cadangan." Cadangan utama yang diambil adalah lemak tubuh. Inilah kenapa kalori defisit jadi kunci utama buat kamu yang mau menurunkan berat badan atau membakar lemak. Sama seperti surplus, defisit juga nggak boleh ekstrim. Kalau defisitmu terlalu parah dan kamu juga kurang asupan protein, tubuhmu nggak cuma ambil dari lemak, tapi juga bisa ambil energi dari ototmu. Akhirnya, berat badan memang turun, tapi badanmu jadi lemas, ototmu kempes, dan kelihatan nggak sehat. Kita sering sebut ini skinny fat. Diet yang baik itu bukan diet kelaparan.
Diet yang baik itu adalah defisit yang cerdas dan terkontrol. Cukup untuk membakar lemak, tapi nggak sampai merusak otot yang udah kamu bangun susah-susah. Makanya, saat defisit pun, latihan beban itu penting banget. Latihan beban mengirim sinyal ke tubuh. Otot ini masih dipakai loh, jangan dipecah. Ditambah dengan protein yang cukup, massa ototmu akan terjaga. Hasilnya, kamu jadi lebih ramping, lemak hilang, dan tubuh tetap kuat. Kualitas tubuhmu yang meningkat, bukan cuma angka di timbangan yang turun. Nah, pertanyaan besarnya, saya harus pilih yang mana? Surplus atau defisit? Nggak ada metode yang paling benar untuk semua orang. Semua balik lagi ke tujuan personalmu. Kalau kamu tujuannya menaikkan berat badan dan membangun otot, terutama buat kamu yang kurus dan susah banget gemuk, jelas kalori surplus adalah pilihan yang paling logis. Tapi kalau tujuan utamamu adalah menghilangkan lemak, mengempiskan perut buncit, dan memperbaiki komposisi tubuh, maka kalori defisit adalah jawabannya. Kesalahan terbesar yang sering kita lihat di gym adalah orang pengen hasil instan dan maunya semua sekaligus. Pengen otot naik cepat, tapi lemak juga harus turun drastis. Secara teknis, ini bisa dilakukan, namanya body recomposition. Tapi prosesnya lambat banget dan butuh kesabaran ekstra. Ingat, fitness itu bukan sprint, ini maraton. Ini soal strategi jangka panjang. Memilih surplus atau defisit itu bukan keputusan seumur hidup. Kamu bisa berpindah fase dari defisit ke surplus atau sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan dan target tubuhmu saat itu. Yang terpenting dari semua ini adalah konsistensi. Tubuhmu nggak akan berubah drastis dalam seminggu, tapi dengan strategi kalori yang benar dan konsisten, perubahan itu pasti akan terjadi. Oke teman-teman, sekarang kamu sudah pegang kunci dasarnya. Kamu sudah paham pondasi paling penting dalam dunia fitness. Perbedaan antara kalori surplus dan kalori defisit. Tanpa memahami dua hal ini, latihan sekeras apapun, lari sampai lutut sakit pun, hasilnya nggak akan maksimal. Tubuhmu butuh arah yang jelas. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal kerja cerdas dan strategi yang tepat. Jadi, mulailah dari memahami kebutuhan tubuhmu. Tentukan tujuanmu, dan sesuaikan antara asupan kalori, program latihan, dan waktu istirahatmu. Tubuh ideal itu bukan hasil dari diet ekstrim atau latihan yang bikin kamu pingsan. Tubuh ideal itu dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu yang lagi bingung di gym, dan tentu saja subscribe channel ini. Tulis juga di kolom komentar, kamu sekarang lagi di fase surplus atau defisit nih. Kita diskusi di sana. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap disiplin, dan tetap bergerak.